Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat atau biasa dipanggil Mr. O. Yang penting jangan panggil saya sayang, karena udah ada istri saya panggil saya sayang ya. Oke, kita ketemu lagi, jumpa lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini jam berapa ini? Siang ya, siang. Pukul 11.15 saya saat ini bersama Mbak Nabila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Luar biasa sekali, udah cantik, keren. Ini sebagai runner up 1 Sri Kandi Indonesia juga. Untuk lebih kenal lebih jauh, kita dengarkan paparan singkat CV ya, profil dari Nabila. Silakan Nabila disapa teman-temannya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Najisada, First Runner Up Sri Kandi Indonesia 2021, biasa dikenal dengan sebutan Nabila atau Naili. Lalu saya berusia 20 tahun saat ini dan saya menjadi mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Komunikasi semester 3. Nabila asal mana? Saya itu asalnya Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Iya, cuman lahirnya itu di Surabaya. Dan dari SD itu besar di mana? SD, SMP, SMA di Madura. Iya benar. Tepatnya di kabupaten apa? Itu Pak, rumah saya ada di Geraha, tetangganya Miss Pia, tetangganya Bu Nanding. Geraha Kamal. Iya. Deket aja. Berarti tetanggaan sama beliau-beliau itu. Iya. Berarti SMP mana dulu? Dulu di SMP 1. SMP 1 Kamal. Iya, SMP 1. Berarti dekat rumah saya. Oh, rumah sampai di mana? Mas Kamal kan? Oh iya. Iya, saya sekitaran situ. Oh. Di depan SMP itu ada kan polsek ya. Terus ada toko sumber hasil. Iya. Ya, itu ada gang masuk rumah saya. Oh. Terang di situ saya. Dekat situ. Tapi SMA? SMA-nya saya di MAN, Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Bangkalan. MAN itu cuma satu-satunya. Di Bangkalan kebetulan cuma satu-satunya. Kok bisa dari SMP umum ke MAN? Karena pada saat itu kan saya nyoba-nyoba untuk daftar ke berbagai SMA ya. Rencananya itu antara SMA 2 Bangkalan sampai SMA 1 Bangkalan. Target awal. Cuman berhubung MAN itu pendaftarannya di awal, dan saya ikut PMDK, terus pengumumannya itu juga di awal Pak. Dan itu ada batas waktu untuk maksudnya untuk kayak nge-fix-kan kamu tuh mau di mana apa enggak. Dan kebetulan itu saya udah mepet banget, akhirnya yaudah daripada menunggu yang tidak pasti, mending yang kemana aja pasti gitu. Saat ini pasti nggak masalah. Masalah pasti nggak ya? Ya tahu sih Pak, Nggak tahu. ditanya aja. Oke. Ini menarik ini. SMP umum terus aliyah. Nah itu pernah merasakan soal culture nggak dari umum terus ada agamanya? Iya sih Pak, shock di awal itu karena di MAN itu benar-benar ketat ya Pak. Dan jamnya itu lebih pagi daripada SMA pada umumnya. Kalau SMA pada umumnya tuh kayak jam 6.45 tuh baru bel masuk, atau mungkin jam 7 baru bel masuk. Sedangkan di MAN itu 6.30 tet itu pagar udah ditutup dan ada kayak doa pagi gitu. Terus habis itu pas pulang itu ada doa lagi, so baca Asmaul Husna. Terus kalau misalnya kan dulu UAS itu saya pernah nggak UAS sih, kayak kelas biasa, itu ketahuan main HP. Terus akhirnya disita dan cara ngambilnya tuh kayak setengah hafalan gitu. Oh gitu. Terus agak kaget juga karena di sana itu benar-benar anak-anaknya kalau misalnya jam pertama kosong pelajarannya tuh kayak langsung ke masjid gitu buat sholat duha dan sebagainya. Saya sempat alim sih Pak dulu pakai cipu terus pakai handsop gitu. Ya. Sempat alim, berarti sekarang nggak alim. Alim Pak. Oh alim. Dan tidak alim sih. Oh alim. Oh iya alim. Alim. Oh iya alim. Oke. Berat. Saya sempat dengar nih. Memang MAN Bangkalan itu salah satu sekolah di Bangkalan yang bagus kurikulumnya. Betul atau tidak? Betul. Betul. Merasakan sendiri. Iya. Iya. Kurang ragu. Iya. Iya benar. Nah, kira-kira apa
apa hal yang berbeda banget dari sekolah umum dan sekolah lainnya dari Mangsa Bangkalan? Kalau dari MAN tentunya dari pelajaran agama itu kita yang kalau sekolah pada umumnya tuh kayak mungkin 12 atau 13 mata pelajaran, tapi kalau di MAN itu ada total 18 ditambah 5 mapel agama. Dan uniknya juga di MAN Bangkalan ini tuh ada jurusan keterampilan Pak. Jadi SMA dapat, madrasah dapat, SMK juga dapat. Dan kebetulan saya itu gabung di kelas keterampilan, memilih jurusan tata busana. Di tata busana itu diajarin ngejahit, beauty class, sama catwalk juga. Terus di situ akhirnya saya pertama itu di SMP. Awalnya diajak sama guru untuk jadi wakil sekolah lomba fashion di Bangkalan. Itu benar-benar lomba pertama saya. Pertama kali saya ikut fashion. Saat SMP? Iya, kelas 3 kalau nggak salah. Terus kemudian pada saat di MAN, saya itu diajak, "Ayo Nabila, kamu kan udah ada background fashion nih, dan dilihat juga proporsional dari tinggi dan lain sebagainya." Terus akhirnya diajaklah untuk jadi model-model di sekolah. Jadi kayak di MAN itu kan di jurusan keterampilan itu membuat baju-baju kayak dari koran, terus itu dari plastik dan lain sebagainya. Itu saya modelnya. Terus pertama kali ikut lomba itu Muslimah Syar'i Pak. Tahun 2019 saya jadi wakil MAN dan alhamdulillah lolos jadi finalis ke Jawa Timur. Terus mengikuti karantina dan mendapatkan gelar Best Sosial Media. Itu benar-benar prestasi pertama pada saat itu. Terus akhirnya sampai sekarang berhubung MAN itu kenal sama Nabila akrab, jadinya di tahun-tahun yang sekarang ini Nabila kayak kalau misalnya ada acara fashion, disuruh datang, disuruh melatih ada kelas, disuruh bikin koreo dan lain sebagainya. Berarti bisa jadi kamu sekolah di MAN 1 Bangkalan ini suatu hal yang luar biasa ya, dan merasa beruntung ya. Iya, kalau misalnya bukan di MAN mungkin saya nggak jadi kayak sekarang. Berarti kamu harus berterima kasih kepada MAN ini. Makasih ya Bang. Pada saya itu kepala sekolahnya siapa? Waduh, saya lupa Pak. Tapi setidaknya ada guru siapa yang sangat mendukung siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ya nanti bisa kali podcast kita di share ke Bu Nurul ya. Rumahnya di mana? Bu Nurul itu kebetulan rumahnya ada di belakangnya MAN. Belakangnya MAN. Iya, tapi saya lupa perumahan apa itu. Oke. Nah, SMP kamu berarti ikut eskul belum? Udah mulai aktif di eskul? SMP ikut eskul. Apa? Basket Pak. Basket. Iya. Jadi pertama kali saya ketemu Mas As itu waktu di basket. Kebetulan waktu itu Mas As kapten basketnya di SMP gitu. Wih, pantesan kapten anak disukai ya. Dulu gak ngelirik Nabila. Iya, dulu sama sekali gak notice Pak. Banyak ceweknya suka caper. Ini mas tisu mas, bukannya merah mas. Dari kapten basket. Berarti Kamal juga nih ya? Iya, di Kamal. Di mana rumahnya? Di kampung Demangan sih. Demangan. Dekatnya Peltim Mbak. Oh, dekat. Boleh lah saya main lah mas ya, kalau malam minggu mas. Berarti karena sama itu kemungkinan karena Peltim itu Iqbal hukum. Kurang paham Pak, angkatan berapa? Angkatan KKN berarti angkatan 2019. Angkatan 2019. Orang Dia anak motor dia. Iya. Dia dekat rumahnya dekat yang warung sop buah yang dekat laut itu loh. Paham. Berarti SMP basket. Iya, cuman saya kan memang bukan passionnya di basket Pak. Dulu kenapa itu? Karena ada Mas. Enggak, karena dulu saya tomboy Pak. Bahkan dulu cita-cita saya itu jadi Kopassus. Komando pasukan khusus TNI AL. Terus karena berhubung kondisi fisik saya tidak mumpuni. Tidak mumpuni apa? Maksudnya gampang capek. Kalau misalnya ada kegiatan langsung tepat kayak gitu. Terus pas di basket itu kan saya bukan passionnya juga. Jadi pernah nyoba terus kayak nggak bisa gitu Pak. Ya udah saya memutuskan untuk ya udahlah nggak diterusin. Berarti eskul basket aja. Iya. Apakah
Nabila setinggi ini karena sering basket dulunya? Itu saya kurang tahu, kemungkinan juga karena faktor genetik ya. Kebetulan ayah saya juga tinggi. Tinggi juga, pemain basket juga. Katanya sih iya Pak, cuma saya ragu. Ragu. Karena ayah itu nggak tahu ya, bro, karena mungkin orang tua suka berbohong dalam hal kebaikan atau apapun itu. Orang tua suka berbohong ya? Enggak Pak, maksudnya kayak dulu ayah itu pernah bilang kalau di Labeng itu, Yeah. Bapak tahu Labeng? Yeah. Di Labeng itu nanti akan dibangun Jatim Park Yeah. 4. Iya. Dan saya percaya aja, Yeah. terus akhirnya saat sekarang gak jadi apa-apa kan. Jadi waktu ayah bilang, ayah tuh dulu pemain basket, ayah tuh Yeah. bisa 4 point, 3 Yeah. point dan lain sebagainya. Yeah. Oh iya gitu. Jadi saya tidak mau mengakui kalau apakah ayah saya dulu pemain basket, enggak tahu, baru akal. Kok orang bisa ngomong akan dibangun Jatim Park 4 di Lampung? Asal mulanya gimana pembicaraannya? Nggak tahu ya Pak, random ayah itu suka ya gitu random, terus kalau bercanda bahasa apalagi kalau saya nonton film Iya. kan ada kayak tarung-tarung gitu Iya, Pak, iya. terus gemes gitu Iya. kayak sampai ngegigit giginya sampai ada bunyi klik klik gitu tuh. Ayah kamu itu Iya. gigit giginya sendiri. Gitu, gemes gitu Pak. Oh, iya, iya. Oh. Ya, penting bukan gigi orang lain yang digigit. Oh, Jatim Park ada berapa emang di Jatim Park? Baru 3 3, 1 di mana? di Malang atau Batu semua kayaknya Pak. Yang ketiga, Di Batu juga. oh, kayak sinetron aja ya? 1, 2, 3 tuh. Oh iya, iya. Oke. Terus SMA, itu ke sekolah apa? SMA Bangkalan itu berarti selain keterampilan ada sekolah tidak yang diikuti? ada. Dulu itu saya kayak ambisnya pada saat masa SMA tuh pengen ikut banyak ekskul. Terus pengen foto sama jersey atau alma mater dari masing-masing ekskul gitu Pak, pengennya. Yeah. Cuman berhubung saya tuh street parents, jadi kayak di itu apa-apa tuh harus lapor dan lain sebagainya. Saya tuh dulu ikut Pas banget sih, nanti podcast street parent juga, ini street parent juga. dulu itu ikut Cinta Alam TA. Terus habis itu Diman itu namanya Simba Pala. Terus habis itu ikut basket. Terusin Pak awalnya, terusin. Terus habis itu ikut Paskibraka. Gitu. Awalnya dari ini, yang awalnya dilarang tuh pecinta alam, karena naik gunung dan lain sebagainya. Terus kemudian Paskibraka ini itu dilarang karena waktu diklat ketahuan sama ayah saya, itu diklatnya sampai masuk got, nyebrangin got dan lain sebagainya. Terus akhirnya kayak kan diklat apa yang lalu lagi. Terus akhirnya ya saya malu, orang tua saya udah kayak marah-marah itu ya udah mending mundur aja. Terus yang basket ini karena saya jarang latihan Pak, terus latihannya itu kalau saya bolos harus setor push up 65 kali. Saya kan sering bolos jadi ya udah menghilang aja gitu. Terus akhirnya ikut keterampilan aja sama ikut sekolah model dan lain sebagainya. Dulu SMA itu saya sering banget setiap minggu itu selalu ikut lomba, lomba fashion. Jangan-jangan sekelas tadi sama tadi Fatma, sekolah model di Bangkalan juga. Apa Pak namanya? Tahu Pak, sekolah model di Bangkalan. Iya, dulu saya juga pernah gabung di salah satu agensi di Bangkalan namanya Puja Manajemen. Iya. Terus saya akhirnya berhenti dan gabung di agensi yang di Surabaya. Sampai sekarang. Sekarang udah pindah agensi karena udah graduation. Berarti sekolah di satu Bangkalan apa juz amma dong? Hafal, tapi tidak semua. Tidak semua ya. Masa hafal juz orange, juz mangga, ya. Semoga. Kalau saya juz alpukat. Iya. Nah, berarti sekolah di Bangkalan itu nggak ada pacar-pacarnya? Enggak. Ada ya? Ada, cuman ya enggak heboh Pak. Nggak heboh ya. Ya. Dulu dari rumah ke Bangkalan naik apa?
Dulu sempat bondman iya, sempat nebeng sama teman juga iya, terus akhirnya diantar jemput sama ayah. Gitu. Ayah kerja gitu. Iya, kebetulan ayah kerjanya juga di Pemda Bangkalan, jadi kan deket Pak. Sekalian ya. Oke, menarik. Menurut kamu sepenting apa pendidikan bagi seorang wanita? Kamu kan ditakdirkan, kan kita tidak bisa memilih ya. Kita ditakdirkan untuk menjadi cantik, jelek, tapi hari ini sampai detik ini kamu dilahirkan itu mendapatkan privilege itu perempuan yang cantik. Nah, ada yang bilang gini, Nabila, perempuan kalau udah cantik itu nggak usah kuliah, langsung kerja aja, ya kan? Ya, banyak kan di sosmed itu kan joget-joget, kalau banyak duit ya, karena apa cantik aja. Nah, kenapa kamu itu kuliah? Karena kamu udah dapat banyak uang dari modeling juga, bisa berhenti kuliah langsung kerja dari modeling, gitu. Jadi, apakah pendidikan itu penting bagi seorang perempuan yang cantik? Kalau menurut persepsi saya sendiri ya pastinya penting Pak, karena kalau misalnya wanita cuma modal cantik doang terus di dunia kerja ketemu sama orang yang pintar ngomong atau pintar nipu dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu caranya. Karena kalau menurut saya pribadi semakin banyak ilmu, kalau misalnya kita didatangi masalah itu kita tahu cara ngeles gitu ya Pak. Misal datang masalah satu, terus kalau saya kita punya ilmu, kita tahu cara mengatasinya itu bagaimana. Terus wanita itu kan juga jadi pendidikan pertama untuk anaknya nanti. Jadi saya nggak pengen anak saya itu nantinya terdidik tidak dari ibu yang punya banyak ilmu, kayak gitu. Terus kalau menurut saya memang kebetulan cantik itu ada privilege-nya. Jadi siapa orang yang cantik itu pasti lebih diperhatikan, lebih dinotis dan lain sebagainya. Tapi percuma kalau semisal si wanita itu tidak punya ilmu. Percuma? Iya, percuma. Ya, oke. Tadi menarik nih, perempuan percuma kalau tidak punya ilmu. Dan tadi juga Nabila sampaikan ibu itu madrasatul ula, ya. Iya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ibunya Nabila sekarang lulusan apa? Kebetulan orang tua saya itu Pak SMK, tapi karena berhubung pada saat itu nggak ada biaya untuk lanjut kuliah, mama itu langsung cari kerja gitu sampingan. Berarti sekarang juga kerja? Iya, mama sekarang punya travel gitu Pak di Perak. Travel di Perak, Surabaya sana? Iya, di dekatnya Surabaya Markuin. Travel untuk yang jarak jauh apa jarak dekat? Itu lebih City ke kayak tour apa? Iya, ada kayak gitunya Pak, dan itu lebih ke penjualan tiket kapal, pesawat, kereta gitu. Berarti nggak menyediakan armada? Enggak Pak. Enggak, berarti penjualan tiketnya aja. Iya. Berarti ibu tinggalnya di kamar apa di teras? Di Telang. Telang, Iya. atau di mana? Jadi PP Pak. Oh, Surabaya Madura, karena kan dia dekat. Nyebrang katanya ya. Oh gitu ya. Berarti bisa jadi orang tua kamu saat ini menjadi inspirator buat kamu ya? Iya. Gitu. Kemarin hari ibu mengucapkan selamat ibu nggak? Selamat hari ibu nggak? Ngucapin Pak. Ngucapin. Ngasih kado yang mama sukai tapi yang simpel. Mama kan suka orange water tuh. Jadi saya beliin orange water terus saya kasih tulisan. Karena menurut saya setiap hari itu kan hari ibu, jadi ya, itu ya cuma hanya untuk formalitas aja. Orange water itu bikin sendiri tak beli sama orang lain? Beli gitu banget Pak. Oh ada? Ada. UC 1000 orange water. Oh kirain itu Iya. kayak apa tuh infused water gitu. iya. Enggak ya? Suka orange water sama. Iya. Oh iya. Oke. Ini kamu saat ini apa sih bahasa Indonesia itu ya? Apa nih? Menyandang first runner up Sri Kandi Indonesia 2021. Bisa dijelaskan ini tuh gelar apa dan lain sebagainya?
Oke, jadi Sri Kandi ini tuh merupakan ajang pageant kayak pencarian putri, di mana ini mencari sosok wanita yang bisa menginspirasi, yang bisa memperkenalkan wisata-wisata, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan nantinya dari Sri Kandi Indonesia ini sendiri itu akan lanjut untuk go internasional. Cuman pada saat ini sedang proses untuk yang tahun sebelum saya, Pak. Jadi tahun sebelum saya ini berangkat dulu ke internasional semua, nanti kemudian baru tahun saya. Cuman saya tuh kemarin sempat berpesan, kan ada deep interview tuh Pak. Kalau saya sesi lomba kayak gini tuh ada deep interview, dan itu sempat ditanyain, Nabila kamu kalau misalnya menang nih, kan otomatis maju ke Inter. Terus di Inter kan ada sesi swimsuit itu Pak, yang kayak begini. Terus kamu gimana? Kan kamu berhijab. Terus saya bilang, oh ya nggak apa-apa kalau misalnya saya tidak bisa, yang penting saya nggak usah dapat gelar apapun, nggak apa-apa. Karena menurut saya hijab ini tidak setara dengan mahkota sedang di Indonesia. Jadi kan hijab ini, karena kan hijabnya ini ibaratnya mahkota dari dunia sampai akhirat. Kalau misalnya sih kan ini kan cuma 1 tahun doang, selama menjabat doang, jadi nggak setara gitu Pak, barternya tuh nggak setara. Jadi mending saya skip itunya, mahkotanya, tapi saya tetap pakai mahkota saya sekarang. Terutama. Terima kasih loh udah mengucapkan afirmasi terkait agama Islam tentang hijab ini loh. Berarti dari dulu dari SMP sudah pakai hijab? Kebetulan saya dari SMP Pak pakai hijab. Siapa yang menyuruh? Nggak ada yang dulu, karena saya lihat video di Instagram kalau nggak salah. Pada waktu itu udah ada ide? Ada Pak. Di IG itu ada kayak, kebetulan nggak tahu kenapa saya dapat angin untuk melihat kayak dakwah-dakwah gitu. Aminah cari lagi Mas. Terus setelah itu ada kayak kata-kata kayak semua dari satu helai rambutmu ini kalau misalnya dilihat lawan jenis dan itu menimbulkan nafsu dan lain sebagainya, itu nanti orang-orang tuh bakal 10 langkah ditarik mendekat ke neraka gitu. Terus akhirnya saya, karena saya orang tua, jadi dijawab aja deh. Orang tua saya apa? Ya saya apa? Karena itu saya. Oh iya. Jadi saat itu kamu pakai jubah. Iya. Berarti nggak disuruh ya, karena ada angin itu ya? Iya ada angin. Iya, oke. Nah, kamu kan semester 3 nih? Iya. Iya. Pada waktu itu yang membuat termotivasi untuk bergabung menjadi atau mendaftar menjadi Sri Kandi Indonesia itu apa? Kok kamu pede banget? Emang kamu punya bakat skill apa selain modeling itu? Jadi ini saya pertama kali ini ya Pak, cerita dari awal ini. Itu kan dari SMP. Terus saya udah kayak vakum gak ikut, SMA akhirnya mulai ikut lagi. Terus menang kan, terus saya pengen nyoba-nyoba lomba-lomba yang tidak bergelar, bukan tidak bergelar, pokoknya tuh enggak kayak Sri Kandi gitu, bukan kayak lomba fashion show dan sebagainya. Terus saya awalnya nyoba, setiap minggu itu saya lomba, dan itu kalah semua. Kurang lebih 1 bulan setengah atau 2 bulan tuh saya setiap minggu nyoba, itu kalah semua. Sampai adik saya tuh bilang, kamu tuh ngapain sih ikut lomba, nggak ngabisin uang, nggak menang gitu. Terus saya sempat drop, sempat kayak putus asa dan lain sebagainya. Terus akhirnya mama itu bilang, ayo semangat lagi, ayo gitu. Terus mama kan kayak cari info lomba, terus akhirnya yaudah aku manut gitu ikut. Terus akhirnya ada satu momen menang, dan itu malah keterusan menangnya Pak. Jadi setiap minggu itu menang, setiap minggu itu pulang bawa piala. Kebetulan pada saat itu waktu SMA bawa piala. Terus habis itu saya ikut di rumah itu ada kurang lebih 11 tas yang saya punya, 11 lempang. Itu kayak top model Indonesia Jawa Timur, terus kemudian Muslim Syari, terus bintang Akademi Indonesia, terus habis itu apa lagi ya? Di situ juara umum Muslim Festival, terus apa lagi ya?
Terus saking banyaknya. iya, terus di Kandi ini awalnya itu sama mama saya kan kayak udah males gitu Pak ikut-ikut sejak COVID. Karena kan di Surabaya mall dibatasi dan lain sebagainya, Ya. jadi nggak ada event. Terus akhirnya saya setelah vakum cukup lama kan akhirnya kayak males gitu. Terus sama mama tuh ayo ikut ini Mbak. Terus awalnya kan saya tuh juga milih-milih Pak lombanya. Kalau misalnya lomba terus dilihat di Instagram itu followersnya kayak masih dikit, terus lombanya itu apa impactnya untuk saya depannya nggak bagus menurut saya, nggak saya ikutin. Terus kebetulan pas saya lihat IG-nya Sri Kandi Jawa Timur ini, oh bagus. Terus yang ikut itu juga apa ibaratnya saingannya itu kuat-kuat. Terus akhirnya ya udah saya coba ikut dan Mas Rasim ini jadi saksi perjuangan. Waktu itu ngebantu juga buat bikin video profile, bikin video catwalk, terus bikin video promosi wisata. Jadi awalnya kalau tanpa support mama mungkin saya nggak akan ikut Sri Kandi. Dan tanpa juga ikut Sri Kandi. Ya. Iya. Berarti sama semester 1. Iya Pak. Waktu saya ospek ini baru tiba-tiba. Oh, jadi panitianya? Enggak. Enggak. Bisa tahu. Adik kelas Pak. Gimana? Adik kelas. Dari kecil soalnya, dari SMP. Tahu dia kuliah di sini? Dia kan, saya kan follow-followan IG gitu Pak. Jadi saling reply story, akhirnya ngobrol lagi Pak. Dari semenjak vakum, semenjak pisahkan kita kan beda SMA. Gak lama gak ngobrol Pak. Setelah tahu masuk TM baru ngobrol lagi. Baru ngobrol ya. Juga anakmu udah cantik kan ini. Tapi stalker ya, stalker IG kamu ya. Iya. Kita yang punya IG itu tahu nggak sih kalau seorang tersebut tuh stalking kita, tahu nggak sih? Enggak sih kayaknya Pak, karena kebijakan dari IG sendiri itu tidak, kecuali IG-nya bisnis ya. Iya, bisnis itu biasanya tahu berapa orang yang mengunjungi, cuman ya nggak dijelaskan secara spesifik akun dari siapa aja. Jadi selain bakat modeling itu, bakat apa lagi yang dimiliki oleh Nabila? Bakatnya dulu saya tuh ngerasa nggak punya bakat Pak. Terus akhirnya ngikut lomba itu kan bingung bakatnya tuh mau bakat apa. Terus akhirnya saya itu kenal salah satu agensi di Surabaya yang itu tuh juga merambah ke dunia entertain, acting gitu Pak. Di situ saya diajarin, terus akhirnya pernah juga syuting di ANTV. Iya, ANTV bikin nasional. Iya Pak. Tapi ya jadi pemain figuran. Jadi itu apa syuting apa? Apa ya yang nggak tahu saya judulnya Pak. Pokoknya yang kayak azab-azab gitu loh Pak. Itu ada gitu. Iya itu kan Indosiar. Kalau yang ANTV itu saya lupa dulu. Pokoknya itu ada Rizky Bila dan sebagainya. Cuma saya kan karena figurannya. Terus akhirnya pada saat ikut lomba-lomba itu bakat yang ingin saya tonjolkan itu acting, dan satu lagi itu saya belajar CD Pak, bahasa isyarat gitu. Nah itu saya kan belajarnya otodidak dari YouTube, jadi saya tuh nampilinnya biar nggak menonton CD aja, saya tuh masukin lagu, jadi CD lagu. Berarti kamu bisa itu dong lagu CD-nya Maharani. Ya, apa tuh? Kecep kening, apa tuh? Iya, ada kan lagunya Maharani kan ya? Yang buat bahasa isyarat itu. Sebenarnya semua lagu ada Pak, cuman sebelum saya showin itu ya harus belajar dulu. Karena dulunya hafal, dulu tuh sampai punya kamus gitu tebel. Terus udah belajar, udah kayak setiap dengerin lagu tuh juga kadang gini-gini sendiri. Tapi sekarang udah agak. Berarti kamu ngikutin yang viral itu dong ya, lagu yang Farel yang ada di bahasa isyarat kan oleh siapa itu? Iya. Tahu sedikit-sedikit. Berarti kamu bisa public speaking itu karena dunia acting itu? Sebenarnya karena iya salah satu faktornya itu, dan karena saya juga dapat ilmu public speaking itu waktu ikut di salah satu agensi di Surabaya, namanya Azad Model Management. Jadi di situ ada public speaking, beauty class sama catwalk gitu. Jadi ya diajarin cara ngomong tuh gimana. Terus saya juga ikut itu Pak, apa namanya?
kayak kursus broadcasting di Surabaya, broadcast school, dan ikut lomba juga waktu itu MC, alhamdulillah dapat juara juga, harapan 2 tapi meskipun cuma sejatim. Terus kemudian saya juga sempat pada saat SMA mau kuliah itu sempat ikut uji kompetensi siaran TV, penyiar TV. Jadi kemarin itu saingan saya tuh penyiar di TV One, di SBO TV, CNN, itu saingan saya kemarin waktu uji kompetensi. Jadi ngedek iya, terus ya udah saya fokus belajar ke diri saya sendiri, dan alhamdulillah 3 hari setelahnya itu dinyatakan kompeten. Berarti Nabila ini saya simpulkan ini hingga level duta-duta kampus. Jadi juri Pak. Juri ya? Di Potra Potre. Oh pernah jadi juri? Tahun 2021. Sebelum menyandang ini? Sudah. Sudah. Duta Budaya Visip waktu zamannya Kak Lila, itu saya yang juri. Terus Potra Potre zamannya Kak Ahla, dan lain sebagainya. Sebelum tahun ini itu saya yang juri. Terus saya juga pernah ngejuri Putra Putri Pendidikan Jawa Timur. Terus pernah ngejuri Duta Fakultas Keislaman, dan banyak lain. Kok bisa sekarang ini ya? Gimana? Nabila, ya apa ya? Cara tips trik kalian untuk menjadi perempuan sehebat Nabila itu bagaimana? Soalnya saya punya anak perempuan saat ini umur 5 tahun ya. Saya kan podcast dengan perempuan-perempuan hebat yang ada di sini, podcast ini tuh saya tuh dalam hati Allah semoga anak saya tuh bisa jadi seperti kalian itu loh. Nah bisa kali tolong dikasih tips dan trik sehingga bisa menjadi sosok perempuan seperti Nabila yang sangat berprestasi. Amin. Kalau tips and trick dari saya itu ya, mungkin saya tidak bisa seperti ini tanpa support dari orang tua juga. Tapi kalau untuk motivasi diri sendiri itu, kalau bahasa Jawanya kalau misalnya udah jegur, sekalian bahasa. Saya potong dulu. Mungkin yang membuat Nabila seperti ini juga karena dikasih privilege cantik juga kali ya. Berarti kalau cantik nggak bisa? Oh enggak Pak, malah justru di dunia modern itu kan ini saya karena pakai make up. Kalau misalnya nggak cantik, itu bisa jadi cantik karena make up. Kalau misalnya nggak tinggi, bisa jadi tinggi karena pakai heels. Jadi sebenarnya gimana cara kita untuk bisa mengatasi kekurangan ini jadi kelebihan. Gitu. Terus kalau dari diri sendiri itu udah jegur ya, saya bisa juga. Terus kalian harus bisa keluar dari zona nyaman, karena hidup ini juga kan nggak selalu di atas, kadang di bawah, jadi harus bisa keluar dari zona nyaman. Terus kalian jangan selalu kalau misalnya untuk kayak ilmu terus prestasi, nggak apa-apa kalian lihat di atas supaya bisa termotivasi. Tapi sometimes itu harus lihat ke bawah juga. Kadang orang-orang yang sudah banyak prestasi itu Pak malah jatuhnya tuh star syndrome, kayak merasa aku ini paling keren, aku paling hebat dan sebagainya. Itu jangan. Karena kalau misalnya udah kayak gitu, relasi kalian tuh bakal jauh, teman-teman bakal menjauh dengan sendirinya, jadinya ya nol lagi. Kalau bisa naiknya tuh gampang sebenarnya Pak. Naiknya tuh gampang asal ada support, ada kemauan dan konsisten. Kalau misalnya untuk mempertahankan itu yang susah menurut saya. Saya jadi nggak enak nih undang kelas Nabila, kita nggak bisa ngasih apa-apa nih. Nggak, kan berbagi ilmu juga. Iya. Nabila. Nah itu tadi sombong itu. Saya nggak tahu hati Nabila. Ya, cuma kalau saya pribadi orang awam, mungkin ya susah mengatur star syndrome tersebut. Nah, saat ini Nabila semester 3 sudah menjadi seorang perempuan yang hebat saat ini, seperti saat ini. Bagaimana Nabila itu mengontrol, mengatur, memanage sifat keangkuhan, kesombongan dalam diri Nabila. Star syndrome tadi, bagaimana cara mengontrol? Jadi ya itu Pak, kalau misalnya saya merasa lebih jago gitu ya, itu saya selalu berusaha lihat bawah terus ngendek terus. Jadi kayak ilmunya padi gitu Pak. Saya berusaha untuk kayak gitu, dan
juga kalau misalnya pengen sombong gitu ya, sama mama tuh selalu mbak jangan gitu, kamu harus makan, mbak jangan gitu, kamu harus makan. Jadi akhirnya ya udah terbiasa untuk kalau misalnya orang kayak udah sombong, aku buta defisit, aku udah gitu, selalu oke. Saya nggak mengakui kalau saya ini siapa, tapi meskipun dalam hati itu kadang aku loh udah nasional, aku baru kayak gini aja ada sombong. Akhirnya udah lebih ke diem, lebih harus bisa ngerem, selalu nunduk lihat orang yang di bawahmu. Terus kalau misal kadang tuh saya suka iri juga Pak, meskipun saya udah di seperti ini, kadang tuh masih suka insecure, kadang masih suka iri sama orang lain. Terus saya pikir kalau misalnya aku iri berarti aku di bawahnya dia dong. Aku nggak pengen ada di bawahnya dia, aku nggak pengen sombong juga. Ya aku harus bisa mengontrol semuanya supaya seimbang. Siapa yang menjadi inspirator atau artis yang terkenal atau model hijab ya? Kan dulu kita pernah ada apa namanya Putri Muslimah Indonesia itu ya, ajang itu ya. Ada gak yang menjadi sosok inspirator bagi Nabila? Siapa di Indonesia? Kalau nasional? Di Indonesia itu kalau untuk yang berhijab itu pemainnya itu Pak, saya nggak tahu namanya, tapi pemainnya Ayat Cinta itu Pak. Oki Stiana. Bukan, Aisyahnya Ayat Cinta. Yaitu bawa ini tuh Pak yang jadi inspirator saya kalau artis yang berhijab. Tapi kalau misalnya yang tidak berhijab itu mau di Ayunda, terus mau di Najwa Shihab dan lain sebagainya. Kenapa ngefans sama mau di Ayunda? Karena yaitu pendidikannya tuh tinggi Pak, tapi dia low profile. Jadi meskipun dia artis, dia pendidikannya tinggi, tapi dia sederhana. Jadi saya tuh suka kayak gitu. Terus kalau misalnya Najwa Shihab, apa ya, kata-katanya tuh lebih tertata, terus bagus didengar, dan nusuknya tuh sampai ke hati Pak, ngena. Saya lebih suka kayak gitu Pak. Misal saya marah nih misal, saya tuh lebih ke untuk beberapa orang saya ngomel, kayak nyerocos gitu tuh. Kadang ngomel, kadang diem. Tapi saya tuh kalau misalnya udah terlalu marah, itu tuh diem, terus tiba-tiba ngomong yang sampai kayak nusuk, ngomongnya tuh jahat banget gitu Pak. Dan itu sebenarnya nggak baik, cuman saya suka cara bicaranya Najwa Shihab. Oh gitu. Ya. Nih, for your information. Ya. Untuk pengetahuannya Nabila dan Aas ini. Dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang artinya mendengar. Ya, listen sama hear. Nah, yang dilakukan oleh cowok kalau cewek ngomel itu memakai kata dengar, kata mendengarkan pakai hear tulisannya. Nah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu mendengarkan tidak dengan seksama. Nah, tetapi kalau yang pakai kata listen, nah itu mendengar dengan secara seksama. Nah, mungkin nanti kalau kamu marah, pakainya kata yes, ya, sama ya. Sama, laki-laki gitu berarti. Senasib Pak ya. Gitu. Nah, harus kemana itu? Oh ya, apa lupa tadi. Nah, apakah karena Nabila ngefans sama Maudy Ayunda dan Najwa Shihab yang public speakingnya bagus, itu menjadi motif Nabila masuk Ilkom? Oke. Sebenarnya saya masih ilmu komunikasi ini karena sebelumnya saya terjun di broadcasting. Karena saya udah dapat sertifikat kompeten juga, yang itu tingkatnya alhamdulillah nasional sudah. Jadi ibaratnya saya kalau misalnya mau ngelamar kerja tuh enak dia tinggal menunjukkan sertifikat aja. Dan saya pengen cita-cita itu sekarang lebih ke news anchor Pak. Nah, penyiar berita. Terus berhubung jurusan komunikasi adalah jurusan yang tepat menurut saya, dan juga karena disuruh mama, saya mau beli jurusan ilmu komunikasi. Ini kalau udah jadi news anchor TV nasional, notis saya ya. Siap Pak. Nah ini mengenai pasangan nih, ya, masalah jangan sakit hati. Ini jangan pasangan ya.
kebetulan saat ini pasangannya Nabel itu Aas itu menurut saya sekufu, setingkat prestasinya. Ya, saat ini ya. Gimana kalau Nabila itu karirnya bagus ya, menemukan sosok pria yang prestasinya dan lain sebagainya di atas Aas, itu akan teruji kesetiaannya Nabila. Mumpung di depan Aas langsung. Kalau saya itu lebih ke pribadi yang kalau misalnya udah mengenal, kan kebetulan kami juga udah cukup lama Pak kenal, terus untuk ngulang lagi dari nol sama orang baru lagi itu saya males. Jadi lebih baik kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau ngeganjel, itu jangan cari yang baru, tapi diperbaiki aja, ditata yang benar supaya bisa lanjutnya tuh enak gitu jalannya. Bolehlah saya dapat takbiran ini kopi. Kopi Joy. Oke. Iya, gitu, Mbak. Oke. Selanjutnya, Mbak. Saat tadi kan Mbak itu bercita-cita menjadi news anchor. Mohon maaf nih, saya kalau nyaman bicara itu podcast itu bisa sampai 1 jam lebih loh, Mbak. Nggak apa-apa ya? Kosong ya jadwal ya? Ya. Mungkin sampai jam 12 Pak, karena Mas As UAS. Oh gitu ya? Jam 12 lewat mungkin. Kamu lanjut, aku tinggal bentar. Oh iya. Ini tolong difotokan dulu. Apa? Ini difoto, terus ininya kena bagus. Iya. Kamu lewat. Iya. Jangan itu, apa? Landscape. Nah, ya, landscape. Nah, berikutnya, Nabila itu kan pengen jadi news anchor. Kira-kira per hari ini atau ke belakang udah ada usaha untuk menjadi news anchor itu apa? Oke, kalau misalnya untuk hari ini sih progresnya masih itu ya Pak, masih mencari relasi dan ke Ini orang TMTV, coba di TMTV dulu. Saya kan rencananya ikut organisasi kayak gitu Pak. Cuman rencananya saya tuh takut fisiknya saya nggak mampu, karena sehari itu saya bisa 4 kali PP Madura Surabaya hanya untuk latihan, ngajar, dan kadang event atau job dan lain sebagainya itu kadang bisa lebih malah. Jadi saya takutnya kalau misal saya ikut organisasi, saya tuh malah menelantarkan organisasi ini sendiri. Jadi ya lebih baik memutuskan untuk udah nggak ikut dulu, meskipun kesempatannya emas, tapi ya gitu saya skip dulu. Untuk usahanya cari relasi dari yang Pro School ini kan itu para alumninya udah kayak jadi news anchor di berbagai stasiun TV nasional. Dan kebetulan temannya mama ini anaknya juga jadi news anchor di CNN. Nah itu saya sering konsul ke Mbak Gita namanya, sering konsul ke Mbak Gita, ini gimana ya Mbak, enaknya gimana. Kalau misalnya untuk saat ini kamu itu biar kalau misalnya lowong kuliahnya, kalau bisa freelance ke JTV atau apapun itu. Tapi kalau misalnya di dunia broadcasting, kamu coba ke radio dulu supaya cara ngobrolmu itu lebih santai, nggak kaku dan lain sebagainya. Setelah dari radio, kamu boleh pindah coba magang di JTV dan lain sebagainya. Itu dapat usulan seperti itu. Terus saya berhubung kuliahnya sekarang lagi sibuk, kadang-kadang tuh saya suka lihat di TikTok gitu Pak, kayak latihan via online. Jadi saya coba latihan di rumah, gimana nadanya, terus gimana baca berita yang harusnya senyum itu gimana, berita yang harusnya nggak senyum itu. Betul. Salah satunya itu yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara melatih menjadi broadcaster atau news anchor itu. Kita saat ini ada dunia media digital. Saya kira tidak hanya latihan saja, saya kira perlu juga bikin konten sendiri seolah-olah Nabila sedang menyiarkan berita seperti itu. Oke, saya kira kalau saya ngobrol seputar dunia modeling itu sampai besok hari kelarnya ya. Kita ke sesi kedua. Nggak apa-apa kalau masa ada itu. Sesi kedua adalah topik kedua adalah masa kelam. Ada yang bilang orang cantik itu tidak pernah merasakan sedih karena selalu mendapatkan pujian
dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Apakah seperti itu Nabi? Apakah Nabila pernah seperti itu? Ada masa kelam atau tidak? Kalau ada, bisa berbagi inspirasi bagaimana bisa bangkit dari titik nadir tersebut. Silakan. Oke, kalau untuk statement tadi menurut saya kurang tepat Pak, karena pasti semua orang itu ada posisi di bawah dan di atas. Saya itu dulu pernah dibully, bahkan dulu saya mungkin tidak se-glowing saat ini. Saya sering dibully, saya dikatain kata-kata binatang dan lain sebagainya. Terus saya pernah dijauhin satu kelas, saya pernah dikatain waktu di basket itu tinggi salah satunya dijauhin sama As ini dulu ya. Itu saya pernah. Terus saya pernah dikatain gitu kan. Sampai saya tuh saya pernah mimpi kalau saya tuh dalam waktu dekat akan meninggal gitu. Terus saya cerita, bodohnya saya cerita ke teman-teman. Dan pada saat hari-hari mimpi ini, kan saya telat masuknya Pak. Itu benar-benar di bangku tempat saya duduk itu ditulisin kayak batu nisan gitu Pak. Jadi kayak ya Allah, diginiin aku tuh. Saya mendem, terus habis itu mendem itu apa mendem? Nahan gitu Pak. Nahan. Terus setelah itu ya udah saya berusaha enjoy the moment, saya tetap ikut kelas dan sebagainya. SMP SMA? SMP. Saya didudukin, terus saya dikatain kata-kata binatang itu di grup kelas, dan itu spam Pak. Nabila gini, Nabila gini. Terus situ saya nangis, tuh sampai kayak orang gila gitu. Bisa dipraktekkan nangisnya kayak? Jangan Pak. Terus akhirnya dapat support itu dari orang tua. Mbak, kamu jangan kayak gitu, kalau kamu nangis, kamu tuh semakin menunjukkan kalau kamu lemah, kamu harus bisa nunjukin kalau kamu tuh kuat. Terus setelah itu di SMA juga saya pernah, mungkin karena teman-teman itu nilainya saya tinggi, jadi saya tuh kalau misalnya ngajak ke kantin, ngajak ke toilet gitu-gitu, mereka pada nggak mau karena katanya insecure, kamu udah gini biar bla 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 bla. Nah, alasannya tuh kayak karena itu nggak masuk akal gitu. Terus saya juga pernah bertengkar sama teman saya waktu UAS. Sampai berantem? Iya, sampai berantem. Enggak. Cuma mulut aja. Karena cewek. Kalau yang cowok juga pernah. Pada saat SMA itu saya ibaratnya kalau kata orang Madura tuh blater. Apa ya blater itu? Blater itu apa? Makan. Ya itu Pak. Tapi ya kadang masih itu gak dilem sama orang tua. Nakalnya tuh menurut saya, aku tuh tidak bisa menerima tuduhan dari orang lain yang tidak aku lakukan. Kayak misal orang lain bilang, kamu loh PHO, kamu gini-gini. Mana PHO? Aku pasti akan speak up, akan benar-benar ngelawan orang itu sampai orang itu ngaku kalau tuduhan dia itu salah aku. Pada SMA seperti itu. Terus akhirnya pas kuliah ini udah kayak mulai ngerem supaya ya, karena orang di sini kan saya juga pengen cari ilmu, cari relasi, cari teman yang benar-benar bisa sampai tua, sampai surga dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha baik aja ke semuanya, terus saya berusaha humble ke semuanya, ramah ke semuanya, dan gak ngurusin orang yang gak suka sama saya gitu. Ngurusin yang suka aja ya? Iya, ngurusin yang suka. Tapi ya tidak semua orang mau diurusin. Ya ada aja emang orang yang gak mau urus Mbak. Anu ya, coba receh ya Mbak ya? Iya, receh kok guys. Berikutnya Mbak, nanti itu masa kelamnya. Kok nggak sedih, biasa aja? Nah itu Mbak, saya berusaha membuat masa lalu saya itu sebagai pelajaran. Yang sekarang tuh kalau saya diingat tuh ya udah jadi bahan lucu-lucuan aja. Coba saya gali sekarang. Mbak pernah patah hati nggak? Pernah. Kapan? Sering Mbak. Sebelum sama As? Iya. Dulu pernah punya cowok sebelum As? Pernah. Dulu pernah patah hati sama dia? Pernah. Mbak yang meninggalkan apa yang ditinggalkan? Kebanyakan sih saya yang ninggalin Pak. Kok bisa gitu? Karena pertama saya tuh bosenan. Kok lagi sama dia As nih?
Saya itu dulu bosenan Pak. Terus saya tuh kalau misalnya ngelihat, ya ini nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Kalau saya ngelihat ada sesuatu yang tidak dimiliki pasangan saya tuh ada di orang lain, nah, saya tuh ngincer orang lain gitu. Jadi ibaratnya selingkuh gitu Pak. Nampilannya? Iya sayangnya. Itu gak baik ya. Dan saya juga udah kena karmanya. Oh, kena karmanya? Iya, saya diselingkuhin. Ya terus seminggu dapat kopi dari Aas. udah tahu kok. Udah tahu. Oh, gitu. Terus ya gitu. Kalau pokoknya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuang. Nah, pada waktu dapat karma itu nangis nggak? Nangis sih Pak. Nangis. Soalnya yang pasangan saya waktu itu nyelingkuh itu ya si Berani, ibaratnya gitu loh, Pak. Ya dia apa ya Pak? Maksudnya tingginya tuh setara sama saya. Terus pokoknya looknya tuh bukan saya banget gitu Pak. Tipenya tuh bukan saya banget. Tapi dia nyelingkuhin saya gitu loh. Ya kok bisa nyelingkuhin kamu? Ya mungkin karena karma itu Pak. Tapi kok kamu nangis? Ya lebih ke ya Allah aku ditipu selama ini. Oh, dari karena merasa ditipunya itu ya. Gitu sih Pak. Masalah saya, insya Allah siklus permasalahan saya itu Pak sekarang. Kalau saya dapat masalah, nggak kuat ya udah nangis sampai selesai, di situ tenang, ya udah kembali lagi ceria kayak awal. Berarti insya Allah Nabila dapat pengalaman dengan hubungan cowok yang sebelum sama Mas As juga nanti nonton podcast saya dengan Aas ya. Nanti saya akan spill mantan dia juga nanti ya. Oke. Nah insya Allah berarti Aas sama Nabila langgeng insya Allah ya, karena udah dapat pengalaman berharga kan sebelumnya ya gitu. Saya harap sih begitu ya, kalau udah nyaman udah pertahankan, karena yang susah itu mempertahankan. Iya. Kalau mencari lagi itu menurut saya udah nggak kekinian banget ya. Sekarang kan konsistensi yang dibutuhkan gitu. Sama enak nanti kalau kenangannya sampai menikah nanti tuh ya, nanti bikin storynya asik. Bikin TikToknya asik. Bikin TikToknya asik nanti ya. Dari kenal, kalau bisa dari SMP bikin storynya, bikin videonya. Gak pernah foto bareng SMP. Jadi edit aja. Cari fotonya anak SMP siapa gitu kan, dari yang nggak kenal, dari kenal kayak gitu ya. Udah nggak ada lagi cerita masa kelamnya. Masa kelam apa lagi ya? Yang sedih banget itu loh, tadi mampir aja ya. Dulu itu pernah juga tidak disupport sama ayah dalam dunia modeling. Jadi ayah itu cuma sekedar nganterin tok, semuanya tuh modal, make up, sewa baju, daftar lomba dan lain sebagainya tuh mama semua. Terus hingga pada akhirnya. Nah itu tuh saya potong dulu, salah satunya enaknya perempuan kerja itu tuh punya penghasilan sendiri, sehingga kalau suami tidak itu Aas nanti boleh nggak kamu kerja? Boleh. Harus dibicarakan. Iya, saya sebelum nikah tuh gitu Aas Nabila. Kamu mau nggak? Saya orangnya gini. Jadi saling membuka diri. Saya orangnya gini. Kamu orangnya gimana? Kalau saya menemukan cewek yang nggak cocok, saya cari lagi. Kayak gitu. Jadi kalau saling membuka diri, kekurangan. Jangan cerita kelebihannya. Kekurangannya dia banyak diceritakan. Kayak gitu. Gitu ya. Terus tadi lanjut. Oke, terus sama ayah itu nggak pernah disupport. Benar-benar kalau misalnya kalah tuh ya kayak Dani, maksudnya tuh kayak adik saya. Oh, Dani namanya. Itu ngejatuhin, bikin saya tambah ngedown dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya saya ikut ke Cepin juga. Satu angkatan sama Mas Aas. Tapi Mas Aasnya ini jadi juara. Saya cuma sampai 20 besar. Karena pada saat itu pengalaman saya kurang, public speaking-nya kurang, talentnya kurang dan lain sebagainya. Kok Mas Aas bisa juara nggak? Orang dalam mungkin. Enggak Pak, bagus kok. Public speaking-nya bagus, profesional mungkin. Basket juga atlet gitu. Iya. Ya itu sih
masa lalunya dibully, terus diselingkuhi, sama tidak disupport aja. Sama juga tadi Pak Ma, diselingkuhin berkali-kali dia malah. Iya, Berarti orang cantik juga diselingkuhinya. iya Pak. Kadang-kadang yang nyelingkuhin itu malah jelek Pak. Iya, Iya. itu dia. Oh, kamu dulu mau sama dia? Kan itu saya juga. Ya itu karma lagi ya. Iya, kadang gitu Pak ya, karma tuh ya. Berikutnya sesi yang ketiga adalah cerita lucu konyol yang pernah dialami atau menonton kekonyolan orang lain. Silakan. Aduh, saya ini kalau nggak dipancing nggak bisa Pak. Ya apa ya? Apa ya lucu? Ya ini nih, saya nih pernah nih pacaran waktu S1 ya. Nah, pada waktu S1 saya dulu tuh PBSI, nama apa PBSI itu? Pacaran bukan supir dia. Oh. Ya. Jadi misal nih, Nabila nih udah punya pacar nih LDR misal. Nah saya itu deketin Nabila, akhirnya sama saya. Nah itu kalau dari soalnya pelakor kali ya. Ya atau sekarang itu friend with benefit. Itu singkat cerita saya ngajarin dia naik motor. Nah itu jatuh ke got mbak di perumahan, ditonton oleh banyak orang itu mbak. Makanya saya masih ingat terus. Karena itu lucu, konyol. Nabila, ada nggak kekonyolan yang pernah dirasakan oleh Nabila sama As atau sama teman? Oh ada sih Pak, waktu sama Mas Aas ini waktu makan di warung pesisir, mungkin Bapak pernah ke warung pesisir? Soponyono, bebek dekat Suramadu saya bertanya. Oh bukan di situ Pak, di dekatnya Batu Koron. Nggak tahu. Nah itu di Peltim, mana Peltim? Iya, Peltim itu masih terus Pak. Ya. Di situ kan makan. Nah, kebetulan nih karena saya dan Mas As ini orangnya bau besar, jadi nggak pernah bisa makan satu porsi itu satu orang nggak bisa. Jadi pesannya itu selalu banyak Pak. Oh itu 4 porsi. Pernah Mas? Ya, Pernah saya- 5 porsi. Oh iya. Pernah 5 porsi berdua. Iya. Terus yang waktu di warung pesisir itu kita pesennya, itu lupa. Tapi yang lucunya itu, padahal kan di sana tuh nggak ada lagunya Pak. Di Yeah. sana kebetulan rame. Ya. Terus ketawa, dia tuh nggak tahu bikin saya ketawa, terus Yeah. saya nggak sengaja ketut. Ketutnya keras Pak, waktu demi. Oh iya. Iya. Salting. Iya, gitu. Lagi hening banget gitu, pada di kursi apa kursi Iya. makan dia gitu. Dan Awal banget gitu. oh iya, merah dah mukanya. Saya tahu terus. Ya kebetulan ini Pak. Apa tadi? Iya, oke. Jadi orang liatin gitu. Iya. Kok bisa-bisanya kalau perempuan kan menjaga banget, misalnya pergi dulu. Iya. Itu nggak tahu Pak, saya tiba-tiba kayak keluar gitu aja. Oh gitu. Gitu gasnya. Iya guys itu. Tapi kalau misalnya jaim atau enggak, saya kalau misalnya ke pasangan apalagi kan kenal sama Iya. saya itu udah lama, Iya. jadi ya nggak ada jaim dari mana. Iya, paham itu kan yang itu kan pabrik area pabrik Iya. ya sama orang lain. Gitu kan. Karena dia juga sering kayak gitu Pak. Ya cowok sih kalau masalah ini kan cewek. Yes, gitu, Pak. Terus saya pernah juga ada di satu momen, pokoknya orangnya banyak dan saya tuh nggak sadar kalau celana saya tuh bolong. Belakang. Depan. Depan. Saya nggak sadar tuh kayak duduknya bersila gitu kan. Iya, iya. Terus langsung kayak di notis sama orang-orang terus ya langsung Oh, iya. itu malu sih. Parah sih. Oh iya iya. Ini kalau nggak keberatan jadi judul YouTube-nya nanti. Bisa. Oke. Quotes inspiratif untuk rekan-rekan mahasiswa UPM dan mahasiswa se-Indonesia dari Nabila. Ini katanya merupakan moto hidup saya. Ya. Moto hidup saya itu jadilah pribadi yang berprestasi, yang menginspirasi, bukan yang mencari sensasi. Jadilah pribadi yang berprestasi, yang menginspirasi, bukan mencari sensasi. Apakah saat ini Nabila itu seperti itu? Untuk saat ini insya Allah seperti itu. Nggak mencari sensasi? Ya. Ya buat apa sensasi? Oh, gitu. Saya inginnya tuh dikenal karena prestasi Pak, bukan karena sensasi, karena kamu pernah
jadi selingkuhan atau kau pernah jadi rusak hubungan orang dan lain sebagainya, mending dikenal sebagai Nabila Srikandi. Apa bedanya sensasi dengan prestasi? Ya beda dong Pak. Kalau menurut saya sensasi itu lebih ke yang ke arah buruknya. Kalau prestasi kan rata-rata kalau misal diundang kayak di Brownies atau di Trans TV, itu biasanya yang berprestasi itu ditaruh di scene awal, di segmen awal. Kamu ngamati banget deh. Iya. Saya mengamati banget, dan yang mencari sensasi itu kayak bikin joget TikTok, nangis karena ditinggalin cewek, itu kan sensasi Pak. Iya. Yang ini atau nggak yang sedang viral sensasi apa? Apa, Ikutin Pak? nggak? Fajar set. Oh iya, set boy itu. Sensasi gitu. Menurut saya sih sensasi, saya nggak tahu ya itu. Tapi dia keren loh. Iya, keren. tulus Pak. Iya. Dan quotes-quotesnya itu ngena. Iya. Di usia dia yang masih muda, keren Fajar. Keren ya. Ya, karena kita tidak boleh menjudge seseorang itu benar juga. Ya. Iya. Cuman kadang kalau menurut saya pribadi lebih suka di prestasi Pak. Kalau sensasi tapi sensasinya baik ya nggak apa-apa, lakukan aja. Ya. Closing statement. Siapa pemilik bibir manis menurut Nabila? Milik bibir manis ya tentunya ibu saya. Ya karena ibu saya selalu senyum, selalu mendoakan. Kalau misalnya nggak ada senyum dari ibu saya, dunia saya sedang tidak baik-baik saja tentunya. Karena doa-doa beliau, usaha-usaha beliau, support beliau, saya bisa menjadi seorang Nabila yang seperti ini, yang bisa duduk dengan bapak saat ini. Jangan nangis. Ya Pak, kita. Lanjut dong, jangan nangis. Jangan Pak, takut remote-nya luntur. Ya nggak apa-apa. Itu pemilik bibir manis ini. Emang ibu sayang apa sama kamu? Sayang banget lah. Karena emang sangat sayang. Sebenarnya hidupnya ibu itu akan diberikan kepada anak-anaknya, dan begitu pun saya. Saya kalau misalnya ada yang nenggol ibu saya sedikit aja, itu saya udah kayak langsung. Dia baru nenggol kamu, bapak kamu. Maksudnya nenggol. Oh iya. Gitu. Gitu. Gak jadi nangisnya. Gak jadi. Harus senang aja guys. Srikandi Nabila, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Terima kasih. Yang biasa-biasa saja ini. Enggak dong. Nanti yang nonton berapa? 1 juta. Amin. 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 Insya Allah lain kesempatan kita bisa podcast lagi. Mungkin lain kali podcastnya Nabila yang menjadi host sudah menjadi host di podcast yang terkenal, mungkin di TV nasional. Dan narasumbernya saya. Amin. Dan bisa jadi juga di podcast saya lagi, tapi dengan selenta yang sudah berubah menjadi Miss Indonesia atau Putri Muslimah Indonesia. Amin. Sukses selalu Nabila. Siap. Terima kasih. Terima kasih teman-teman bibir manis. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.